pagi anak-anak ibu semua. Semoga hari ini tetap semangat dan tetap sehat. Ya, untuk pertemuan hari ini ibu akan membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak, mungkin kalian belum pernah mendengarnya di SMP, tapi ini berkaitan dengan persamaan linier. Persamaan linier satu variabel. Tujuan mempelajari nilai mutlak ini agar kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, untuk penjelasannya kita lihat materi berikut ini. Oke, langsung saja masuk ke materi hari ini tentang nilai mutlak. Yang pertama yang kita bahas tentang menemukan konsep nilai mutlak. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 11. Di situ ada tentang menemukan konsep dari nilai mutlak. Tujuannya agar kalian mampu memahami konsep dari nilai mutlak. Misalkan kita ilustrasikan, di situ ada beberapa siswa sedang latihan baris berbaris, ya kan? Sebuah grup pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan pasukan. Jadi pimpinannya ini memerintah, maju 4 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan mereka itu adalah 4 langkah ke depan. Kemudian pimpinan pasukannya memerintah lagi, mundur 5 langkah, jalan. Hal ini berarti pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 5 langkah. Dan demikian seterusnya jika pimpinan menyuruh ke kanan ataupun ke kiri. Nah, dari ilustrasi tadi, besar pergerakan langkah pasukan tersebutlah yang kita sebut dengan nilai mutlak. Jadi besarnya itu berapa mutlak gitu, tanpa melihat arah geraknya. Dia mau ke depan, mau ke belakang, atau mau ke kanan atau ke kiri, tidak dilihat arahnya. Jadi maju 4 langkah berarti dia mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 5 langkah berarti dia mutlak 5 langkah dari posisi diam. Jadi tidak ada negatif 5 di situ. Tetap positif 5. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Nah, kalau kita ilustrasikan atau kita masukkan ke dalam garis bilangan di situ, misalkan orang tadi berdiri di titik diamnya itu titik 0, kemudian disuruh pimpinan pasukannya maju 4 langkah, berarti dia mutlak 4 langkah. Nilai mutlak 4 langkah, kemudian mundur lagi 5 langkah ke belakang, ditambah mutlak negatif 5 sama dengan 9. Kenapa jadi 9? Tadi kan kita sudah bahas bahwa nilai mutlak itu positif. Jadi mutlak 4 itu sama dengan 4, ditambah nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Makanya dapatnya 9. Contoh lainnya, coba perhatikan garis bilangan di berikut ini. Kita lakukan beberapa percobaan perpindahan posisi. Di situ ada 6 garis bilangan. Coba perhatikan garis bilangannya. Garis bilangannya digunakan sebagai media untuk menunjuk nilai mutlak. Kemudian tanda panahnya itu digunakan untuk menentukan besar nilai mutlaknya. Di mana kalau dia arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, kalau dia ke kanan menandakan nilai mutlak dari positif. Tanda panahnya ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan besar nilai mutlak. Dilihat dari panjang tanda panahnya dan dihitung dari bilangan real. Jadi, nah sekarang kita peroleh bahwa nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Itulah kesimpulannya. Kemudian definisinya, jika X bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan X
nilai mutlak dari X. Didefinisikan nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, atau negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contohnya, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5 adalah negatif, kita kalikan negatif 5 sama dengan 5. Untuk contoh yang kedua, nilai mutlak dari X kurang 5. Yang pertama itu X kurang 5, di mana X lebih besar sama dengan 5, atau negatif X ditambah 5, di mana X lebih kecil dari 5. Untuk contoh yang ketiga, nilai mutlak dari 3X tambah 2. Yang pertamanya itu 3X tambah 2, di mana 3X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan negatif 2/3. Untuk yang negatifnya, negatif 3X ditambah 2, di mana 3X tambah 2 lebih kecil dari 0, atau X lebih kecil dari negatif 2/3. Oke, sekian materi hari ini. Oke, sekian materi hari ini. Jadi kesimpulannya, konsep dari nilai mutlak itu adalah setiap nilai mutlak berharga positif atau nilainya positif. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi Ibu harap kalian bisa di rumah mempelajari tentang konsep nilai mutlak tersebut. Sekian dari Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Selamat pagi.